Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munadia Sirkan Alia dari Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas 20D. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Spanyol. Untuk itu, mari simak video berikut. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas Spanyol pra-Islam. Sebelumnya, penaklukan Spanyol ini oleh umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Lalu penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik, yakni pada tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Pada saat itu, Afrika Utara dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Husna ibnu Nu'man, dan kemudian diganti oleh Nusa bin Nusair. Nah, pada awalnya tujuan umat Islam menguasai Afrika itu untuk membuka jalan dan mengadakan ekspedisi lebih besar ke Spanyol, karena dari Afrika Utara inilah ekspedisi ke Spanyol akan lebih mudah dilakukan. Lalu Spanyol pada abad pertengahan ini terkenal dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bukti kejayaan peradaban Islam di Eropa. Lalu Islam berkuasa di Spanyol selama 7 abad dan melahirkan cendekiawan Muslim yang cukup berpengaruh di Eropa. Nah, Andalusia ini adalah nama dari semenanjung Liberia pada zaman kejayaan Umayyah. Andalusia ini berasal dari Vendal, yang berarti negeri bangsa Vendal, karena semenanjung Liberia pernah dikuasai oleh bangsa Vendal sebelum diusir oleh bangsa Gothia Barat, yakni pada abad ke-5 Masehi. Dan umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Liberia pada zaman Khalifah Ibnu Abdul Malik, yakni pada tahun 86 sampai 96 Hijriah. Saya akan melanjutkan penjelasan masuknya Islam ke Spanyol. Seperti yang kita ketahui bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti pertama di dalam Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol inilah terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah yang pertama itu Tariq bin Malik. Nah, yakni beliau adalah perintis yang menyelidiki atau mensurvei bahwa Eropa ini sangat keterbelakangan dan ketertinggalan. Maka Tariq ini melihat peluang yang begitu besar untuk Islam masuk ke daerah tersebut. Lalu yang kedua ada Tariq bin Ziyad. Inilah yang menjadi sejarah luar biasa yang menaklukkan Spanyol. Pada saat itu, ketika umat Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad sampai ke Gibraltar yang disebut sebagai Jabal Tariq, ada pidato yang disampaikan oleh beliau seperti itu, pidato yang berapi-api gitu, yaitu beliau menyerukan kepada pasukannya untuk membakar semua kapal-kapal yang membawa umat Muslim ke Spanyol. Dan beliau ini berpidato, wahai manusia, kemana kalian mau pergi? Kapal-kapal sudah saya bakar. Nah, wahai manusia, ada lautan di depan kalian dan sudah siap untuk berperang. Jika mundur, kalian akan mati, dan jika maju, kalian akan mati pula, tapi akan mati syahid karena berperang. Itulah yang dikatakan oleh Tariq bin Ziyad, yakni beliau sang penakluk yang membuat umat Islam dapat merebut Andalusia. Lalu yang ketiga ada Musa ibnu Nusair, yakni panglima perang yang memberikan tugas kepada Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Spanyol. Beliau ini adalah memobilitasi pasukan seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Islam masuk ke Spanyol, yakni ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri yaitu kekuatan pasukan Muslim yang kompak serta ajaran Islam yang toleran dan damai membuat masyarakat Spanyol menerima kedatangan Islam dengan baik. Selain itu, kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Spanyol itu berada dalam keadaan yang menyedihkan. Lalu, secara politik, wilayah Spanyol itu sedang terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negara kecil.
Terus juga rakyatnya dibagi ke dalam sistem kelas. Nah, sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketindasan, dan ketidaksamarataan HAM. Ada juga nih faktor eksternalnya. Nah, untuk faktor eksternal yakni banyak pergolakan yang terjadi dalam pemerintahan Spanyol. Terus juga para pejuang, prajurit, dan pemimpin Islam adalah tokoh-tokoh yang kuat. Para tentaranya itu kompak, bersatu, percaya diri, dan pemberani. Selain itu, tentara Muslim juga menunjukkan ajaran Islam yang toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di Spanyol. Jadi perkembangan Islam di Spanyol ini terbagi menjadi 6 periode. Jadi pada saat itu, sejak pertama dan terakhir menginjakkan kaki di tanah Spanyol, Islam mempunyai peran yang sangat besar yang berlangsung lebih dari 7,5 abad. Pada saat itu, periode pertama, yakni Spanyol di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, pada periode ini Islam mengalami beberapa gangguan. Gangguannya itu diantara gangguan dari dalam dan gangguan dari luar. Untuk gangguan dari dalam sendiri berupa perselisihan di antara elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Sedangkan gangguan dari luarnya datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintah Islam. Oleh karena itu, terjadi beberapa konflik internal dan perang menghadapi musuh dari luar. Maka dalam periode ini, Islam di Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaannya. Dan berakhirnya masa ini, atau berakhirnya periode ini, dengan datangnya Abd ar-Rahman ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Dilanjutkan periode kedua yang terjadi pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi, yakni pada periode kedua ini Spanyol berada di bawah pemerintahan gubernur, tetapi tidak tunduk terhadap pusat pemerintahan Islam, yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dan juga umat Islam mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Terus juga berbagai ancaman dan kerusuhan yang terjadi pada abad ke-9, yakni stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik. Selanjutnya, pada periode ketiga yang terjadi pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada masa itu, mulai pada pemerintahan Abd ar-Rahman yang ketiga yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal Muluk at-Tawaif, yakni pada periode ini juga umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, seperti pembangunan kota yang berlangsung cepat. Lalu ada juga Abd ar-Rahman ini mendirikan Universitas Cordova, dan Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Nah, pada saat ini juga awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol ketika Hisham naik tahta pada usia 11 tahun. Lalu untuk periode keempat yang terjadi pada 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada saat itu, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di kota seperti Seville, Cordova, dan lainnya. Lalu juga pada periode ini, Islam Spanyol mulai kembali memasuki masa pertikaian. Selanjutnya, pada periode kelima, yakni terjadi pada tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada saat itu, Islam Spanyol masih terpecah belah, tetapi terdapat suatu kekuatan yang mendominasi, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun.
Nah, dilanjutkan dengan periode terakhir atau periode ke-6 yang terjadi pada tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada saat ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmar dan peradaban Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil saja. Lalu pada tahun 1492 Masehi berakhirlah masa kekuasaan Islam di Spanyol karena umat Islam tidak bisa menahan serangan orang-orang Kristen secara besar-besaran. Lalu setelah itu umat Islam dihadapkan dengan dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Selanjutnya kita akan membahas penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Jadi di masa Khalifah Abdurrahman yang ketiga, Islam di Spanyol ini menjadi salah satu negara terbesar di masa itu. Akan tetapi Islam mengalami kemunduran. Nah, adanya beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya Islam di Spanyol. Yang pertama itu adalah konflik Islam dengan Kristen. Lalu yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga juga kesulitan ekonomi. Lalu yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan saya mau sedikit menambahkan adanya keterpencilan, yakni Islam di Spanyol selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara, sehingga tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Yang terakhir, saya akan memberitahu sedikit informasi bahwa peninggalan peradaban Islam di Eropa itu ada dari bahasa dan sastra serta musik dan kesenian, lalu juga ada pendidikan tinggi dan perpustakaan seperti yang sudah saya sebutkan di slide-slide sebelumnya, lalu ada di bidang filsafat dan sains. Tak hanya itu, ternyata peradaban Islam di Eropa ini meninggalkan beberapa bangunan seperti diantaranya Istana Alhambra, Masjid Cordoba Medina Az-Zahra, lalu juga Jembatan Cordoba, ada juga Menara Giralda, lalu juga ada Palazzo dei Norman, lalu juga ada Kapel Palatina Alzira. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat videonya.